Untuk yang meninggal, sakitnya tidak diketahui. Tapi katanya sebelum meninggal, ia sempat bilang kalau pas mandi, seperti ada yang mendorong supaya dirinya jatuh, dan itu sering sekali terjadi. Assalamualaikum Sobat HCR. Selamat datang di channel Rama Atmaja Story Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini saya akan bercerita tentang Anti, sang cucu dukun santet, bagian kedua, pelakor. Untuk versi treatnya akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi video. Namun sebelum lanjut cerita berdasarkan kisah nyata ini, silakan subscribe dulu channel Rama Atmaja Story Official. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita kisah nyata kami lainnya. Lantas seperti apa ceritanya? Selamat menyimak. Anti tidak betah kerja di rumah makan karena tidak ada teman cewek kalau malam hari, adanya cowok semua. Terus banyak yang bilang kalau sebelum kerja di situ ada yang meninggal di kamar yang ia tempati karena sakit. Pemilik rumah makan juga sering pergi dan yang cowok-cowok kalau malam minggu suka pulang ke rumah, jadi ia sendirian di mes. Katanya pernah ada yang lihat wanita rambut panjang duduk di loteng dan sedang mengintip kalau sampai tengah malam belum pada tidur. Berdasarkan cerita temannya, saat malam ketika ia tidur sama budenya Anti, tapi hari itu sampai larut malam ia belum bisa tidur. Lalu budenya Anti menyuruhnya tidur, tapi saat ia tengok ke arah jendela ada yang sedang mengintip. Tetangga sebelah rumah makan pun pernah melihat. Malam-malam ia mencuci baju. Pas naik ke atas mau menjemur pakaian, ia melihat cewek lagi duduk di loteng rumah bosnya, rambutnya panjang. Untuk yang meninggal, sakitnya tidak diketahui. Tapi katanya sebelum meninggal, ia sempat bilang kalau pas mandi, seperti ada yang mendorong supaya dirinya jatuh, dan itu sering sekali terjadi. Anti pun pindah kerja ke tempat karaoke. Setelah 3 tahun berlalu, ia kembali melakukan kesalahan yang sama, kembali memikat laki-laki dengan hal yang sama. Hingga ia benar-benar dikelilingi laki-laki. Anti tidak peduli dia sudah beristri atau belum, selagi itu membuatnya bahagia, pasti akan jatuh ke pelukannya. Anti menggunakan mantra pengasih di luar jalur hingga karma pun datang padanya. Salah satu istri sah dari pria itu melabrak Anti dan menyiram. Entah air apa yang membuat mukanya panas dan merah hingga Anti tak mampu menunjukkan wajahnya pada publik. Akhirnya Anti memutuskan memasang susuk pada wajahnya. Tapi sebelum itu, tepatnya seminggu setelah kejadian penyiraman, Anti benar-benar frustrasi. Semua laki-laki menjauhinya karena keadaannya yang saat itu. Hingga ada salah satu temannya, namanya Dian. Dian menyarankan Anti untuk menggunakan susuk di wajah agar mengembalikan aura kecantikannya, sekaligus memikat banyak laki-laki tanpa harus melakukan ritual-ritual gila lagi. Tetapi ia tidak langsung menyetujui saran temannya itu karena sering mendengar akibat dari memakai susuk. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dalam keadaannya yang seperti itu, tidak memungkinkan untuk kembali ke kota asalnya. Apalagi sudah bukan sugar baby om-om yang biasa menghidupinya. Pada akhirnya Anti memutuskan menyetujui saran dari Dian.
Hari itu juga Anti menelpon Dian untuk mengantarkan ke rumah pemasang susuk. Perjalanan keduanya mulai dengan menaiki bus dari S menuju N. Karena berdasarkan informasi Dian, dukun itu tinggal di salah satu desa di kota P. Keduanya sampai ke N sekitar pukul 3 sore. Lalu mereka melanjutkan ke P dengan menaiki bus. Setelah sampai ke desa yang disebutkan Dian, mereka berdua langsung mencari orang tersebut. Dukun itu bernama Mbah Arga. Setibanya mereka di rumah Mbah Arga, tanpa memberitahu maksud kedatangan, beliau langsung mengetahuinya dan menyuruh Anti masuk ke ruang pribadi tempat kerjanya. Anti disuruh memilih susuk yang akan dipasang pada wajah, sekaligus menjelaskan harga yang harus dibayar. Hanya sekitar 15 menit berlian sudah masuk ke wajahnya. Setelah selesai, Dian memberikan amplop tebal pada Mbah Arga. Dan ternyata mereka sudah kenal sejak lama. Sekitar pukul 9 malam, mereka memutuskan kembali ke S, tapi karena sudah terlalu lelah, akhirnya memilih menginap di salah satu hotel kecil. Lelah yang menguasai badan langsung membuatnya terlelap. Namun belum lama memejamkan mata, sesosok wanita cantik, namun dengan senyum yang menakutkan mendatangi Anti tanpa sepatah kata. Pagi hari, sekitar pukul 8, Anti dan Dian bersiap-siap kembali ke kota S karena dia harus kembali bekerja. Sekitar pukul 3 sore, keduanya sampai di S dan Dian langsung pamit untuk pulang. Setelah semua berlalu, Anti memutuskan untuk pindah kerja ke salah satu tempat karaoke dan diskotik terbesar di kota M dengan wajah baru dan pengalaman baru. Akan tetapi setelah pemasangan susuk tersebut, entah kenapa mereka berdua selalu mengikutinya kemanapun Anti pergi. Setiap malam mereka datang dan selalu membelai tubuh Anti, seakan-akan mereka melakukan hubungan itu setiap malam. Di kota M, Anti tinggal di mes yang disediakan oleh sang pemilik. Apesnya, ia kebagian kamar yang terkenal angker, tapi mitosnya membawa keberuntungan. Sekian untuk cerita Anti, sang cucu dukun santet, bagian kedua, pelakor. Sampai jumpa di cerita Anti, sang cucu dukun santet, bagian ketiga, susuk dan karma, yang merupakan bagian terakhir dan paling menegangkan. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.